Allah berfirman dalam Al-Quran, ini doa yang sangat terkenal, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini ada satu sahabat kita yang bertanya di kolom pertanyaan, bagaimana harus mensikapi kalau kita memiliki orang tua, memiliki ayah, atau mungkin juga memiliki ibu yang suka maksiat, ahli maksiat, oke? Sehingga kita telah berulang kali menasehati orang tua kita, ayah kita, ibu kita, untuk menghentikan maksiatnya itu, tapi mereka terus saja berbuat maksiat. Nah, sehingga kita sebagai anaknya merasa tertekan, kasihan, bagaimana ini orang tua kita, ayah kita, ibu kita dengan umur yang tentunya udah jauh di atas kita 20 tahun mungkin di atas kita umurnya, tapi masih terus saja bergelimang dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, menghadapi masalah seperti ini, kita akan merujuk pada kisahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ayahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bukan saja berbuat maksiat dalam artian membuat dosa-dosa, perbuatan dosa-dosa. Tapi lebih dari itu, ayahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini adalah seorang pembuat patung berhala dan menjual patung berhala itu sebagai profesinya. Jadi ini bukan sekedar dosa maksiat seperti zina, seperti mencuri, seperti makan riba atau yang sebagainya, makan harta orang lain, bukan. Ini bahkan dosanya udah melewati batas-batas fikih. Ini dosanya udah masuk batas akidah, yaitu menyembah selain daripada Allah. Ini dalam surat Maryam ayat 47 dan 48, bahkan kalau mau dari ayat 46 lah, 46, 47, 48, Allah menceritakan bagaimana sikap ayahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang dinasehati oleh anaknya. Maka ayahnya ini mengatakan, surat Maryam ayat 46, ayahnya ini mengatakan, wahai Ibrahim, kalau engkau terus saja menentangku atas apa yang aku lakukan ini dengan Tuhan-Tuhan sembahannya itu, benar gak? Maka aku akan memberikan ganjaran padamu, akan memberikan istilah dalam Qur'annya itu, memberikan balasan kepadamu atas sikapmu yang menentang apa yang aku lakukan ini, kata ayahnya. Kemudian apa jawaban Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini di surat Maryam ayat 47-nya? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengatakan dengan suara yang lemah lembut, mengatakan, wahai ayahku, aku doakan keselamatan bagimu. Nah ini men. Bahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengatakan bukan aja keselamatan, aku juga memohonkan ampun kepada Allah atas apa-apa yang kau lakukan. Tapi di ayat 48-nya Nabi Allah Ibrahim mengatakan, aku berlepas diri dari apa-apa sembahanmu itu. Jadi kita sebagai anak, apalagi kalau orang tua kita, maksiatnya itu belum keluar dari ranah fikih. Yaitu dosa-dosanya dosa bukan menyekutukan Allah. Dosanya itu dosa misalnya makan harta haram, misalnya berzina, misalnya mabok-mabokan dan sebagainya lah. Ini kan dosa-dosa dalam ranah syariah, belum masuk dosa dalam ranah akidah. Oleh karena itu kalau kita memiliki orang tua yang seperti ini, maka yang kita lakukan adalah selalu berdoa kepada Allah. Selalu prasangka baik kepada Allah, bahwa Allah akhirnya akan membukakan hati orang tua kita itu, sehingga orang tua kita itu kembali bertaubat kepada Allah, dan orang tua kita itu nantinya husnul khotimah. Ini yang harus kita lakukan. 3 hal ya. Yang pertama, kita lakukan selalu mendoakan orang tua kita agar Allah memberikan kekuatan pada dirinya,
agar Allah memudahkan dirinya, agar Allah memberikan kesempatan pada dirinya untuk bertobat. Banyak orang yang mau tobat, tapi lingkungannya mengakibatkan dia tidak bisa keluar dari lembah maksiat itu. Sangat ingin dia keluar dari perjudian, sangat ingin dia keluar dari dunia perzinahan, sangat ingin dia keluar dari dosa-dosa itu. Tapi keadaan membuat dia sulit untuk bisa keluar. Oleh karena itu kita doakan orang tua kita, diberikan kekuatan oleh Allah, lahir batin, diberikan kemudahan oleh Allah, dibukakan hatinya, sehingga Allah memberikannya kekuatan, kesempatan untuk bertobat dan berhenti dari dosa-dosanya itu. Itu yang pertama, doa. Yang kedua, kita harus prasangka baik kepada Allah. Jangan pernah prasangka buruk, jangan pernah juga menghina orang tua kita, merendahkan orang tua kita, mencela orang tua kita atas dosa-dosa yang diperbuatnya. Ingat dalam ilmu tasawuf kita sudah diajarkan, siapa-siapa yang memandang rendah seorang pendosa, maka dia lebih rendah derajatnya daripada pendosa itu sendiri. Jangan. Kita harus selalu prasangka baik kepada Allah, bahwa suatu saat kelak, orang tua kita itu akan menghentikan maksiatnya dan kembali bertobat kepada Allah. Yang ketiga, kita harus berdakwah kepada mereka. Bukan sekedar dengan dakwah lisan, bukan dengan menceramahinya, apalagi dengan memojokkan orang tua kita itu dengan dosa-dosa yang diperbuatnya. Tapi kita ikhtiar dengan memberikan contoh kepada orang tua kita itu, bagaimana kita menjalani hidup ini sesuai dengan perintahnya Allah. Sebagai anak kita nggak pernah tahu seperti apa perjuangan orang tua kita dalam membesarkan kita. Bisa jadi dulu waktu kita kecil, orang tua kita itu terpaksa untuk berbuat dosa, mengambil harta-harta yang haram untuk memberi makan kita, mencukupi kehidupan kita, untuk menyekolahkan kita. Karena waktu itu dia nggak punya rezeki yang cukup dari yang halal, sehingga dia terpaksa untuk mencari yang haram. Atau bisa jadi orang tua kita, waktu kita masih kecil, kita nggak tahu nih perjuangan mereka. Mungkin dia terpaksa mengambil profesi yang dekat dengan atau bergelimang dengan perzinahan. Kita nggak tahu juga. Mungkin itu terpaksa dilakukan untuk membesarkan kita, untuk mencolok. Salah, jelas itu salah, itu dosa, iya. Tapi keadaan bisa menyebabkan seorang terpaksa atau terjerumus dalam perbuatan-perbuatan maksiat tersebut. Oleh karena itu, sekarang saatnya kita sebagai anak lakukan 3 hal tadi. Pertama, selalu berdoa kepada Allah, agar Allah memberikan kekuatan kepada mereka lahir batin, membukakan hatinya, memberikan hidayah, dan bertobat kepada Allah. Yang kedua, jangan lupa selalu prasangka baik kepada Allah. Allah Maha Kuasa, membolak-balikan hati. Dan yang ketiga, kita ikhtiar, bukan dengan ceramah, bukan dengan tausiah, dengan kata-kata yang kasar, tapi dengan perbuatan kita. Kita kasih contoh bagaimana jadinya, bagaimana menjadi seorang anak yang soleh. Dari situlah, insya Allah, orang tua kita akan melihat cermin bagaimana menjadi seorang hamba yang soleh, solehah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.